Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, atatska ayatuna, kami datangkan kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini juga kalian akan dilupakan. Ya, jadi Allah telah menyampaikan keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, tapi ada sebagian hambanya melupakan peringatan Allah. Maka pada hari kiamat juga Allah melupakan mereka. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya, baik di dunia maupun di akhirat, yang akan melindungi dan menolong kita. Jadi kalau Allah telah melupakan kita di dunia maupun di akhirat, maka ya kita akan hidup terombang-ambing. Kita akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia itu juga ada. Nah, sebagaimana kita tafsirkan pada pertemuan yang lalu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Salam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling di sini termasuk melupakan peringatan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia ini, kehidupan yang sempit, dan pada hari akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, apa makna kehidupan sempit ini? Ya, kehidupan sempit ini baik sempit dari sisi fisik, ya, maupun dari sisi batin. Kalau dari sisi fisik, maksudnya miskin, rumah kecil, ya, rezeki kecil, makan sekedarnya saja. Tapi kalau ya sempit batin, dia kaya, tapi hanya bisa makan kentang. Rumahnya besar, tapi sumpek, ya, penuh dengan pertengkaran di rumah itu. Besar tapi sempit. Ya, sempit hati. Tiap hari berkelahi dengan suami atau dengan istri atau dengan anak. Jadi sempit. Itu bisa jadi itu bagian dari azab. Hilang keberkahan. Makanya Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, pengantin baru. Ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Ya, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Makanya Ibu, ya, kalau kita di rumah, dulu rasanya enak kali kita tinggal di rumah, ya, nyaman, tenang, kayak di surga, makan enak, tidur enak. Tapi sekarang kok berubah. Nah, coba kita hayati ayat ini. Berarti ada hal-hal yang Allah nggak suka di rumah kita. Nah, di antaranya apa? Oh, rupanya dulu di rumah kita nggak ada bergantung gambar-gambar. Sekarang sudah bergantung gambar-gambar. Dulu di rumah kita nggak ada foto-foto. Sekarang sudah ada foto-foto. Apa-apa foto-foto suaminya udah meninggal lah. Tuh. Atau misalnya dulu nggak ada orang nggak salat di rumah kita. Sekarang, dulu nggak ada orang nggak salat. Sekarang sudah ada orang nggak salat. Tapi kita nggak perhatian.
Dulu nggak ada namanya suka nonton-nonton. Sekarang sudah mulai hobi. Maka Allah cabut keberkahan. Karena Allah melarang, memberi peringatan. Ya. 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 Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Kira-kira begitulah, ya. Nah, jadi ya, kalau kita melupakan peringatan Allah, melupakan perintah-perintah Allah, melupakan larangan-larangan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Jadi bayangkan Allah satu-satunya yang menolong kita di akhirat, tapi Allah melupakan kita. Ya Bu ya. Yang benar adalah ya kita berusaha dekat dengan Allah. Kita berusaha selalu agar Allah menyayangi kita. Kalau Allah telah menyayangi kita, maka Allah pasti akan menolong kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita dekat dengan Allah? Yang pertama, kalau mau tulis, enggak mau tulis juga tak apa-apa. Agar kita dekat dengan Allah, yang pertama ya, jadikanlah Allah itu kekasih kita. Yang pertama apa? Jadikanlah Allah kekasih hati kita. Jangan jadikan Allah musuh. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kita dekat enggak dengan kekasih? Enggak. Dekat enggak dengan musuh? Enggak. Ibu-ibu kan sayang sama suami, maka dekat dengan suami. Ibu-ibu sayang enggak dengan harimau? Tidak, maka jauh dari harimau. Cintailah Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita orang yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Ya, jadi gimana tadi? Berusahalah agar Allah itu kekasih hati kita. Ya, jangan jadikan Allah sebagai musuh. Ya, jadikanlah Allah kekasih hati kita. Jadi ketika Allah panggil salat, senyumlah pergi salat, jangan manyun. Ketika Allah suruh puasa, puasalah dengan senyum, jangan terpaksa. Paham ya? Cintailah Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa artinya? Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, Allah cinta kepada mereka. Mereka itu maksudnya hamba-hamba Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka pun, kita pun cinta kepada Allah. Jadi yang pertama agar kita dekat dengan Allah, yang pertama tadi apa? Jadikan Allah sebagai kekasih. Apa buktinya kita jadikan Allah sebagai kekasih? Apa buktinya? Buktinya kita tidak takut mati. Kalau takut mati berarti takut bertemu musuh. Kalau kita cinta mati berarti kita, maksudnya gini, kan tadi kita sudah meyakini, menganggap Allah itu kekasih. Sudah. Allah kekasih. Jadi kalau orang meninggal dunia ya, berarti dia bertemu dengan kekasih. Bertemu dengan kasih, takut atau enggak? Berarti kalau takut berarti enggak, Allah musuh. Berubah, makanya kita jauh terus dari Allah. Baru kita dekat dengan Allah, kita tidak takut pada mati. Kenapa? Kita menganggap Allah sebagai kekasih. Kita hanya jauh dari musuh. Kita dekat dengan kekasih. Kenapa kita takut pada mati?
Allah kan kekasih tadi. Tadi kan agar kita tadi apa? Dekat dengan Allah. Yang pertama tadi apa? Menjadikan Allah sebagai kekasih. Jumpa kekasih mati dulu. Jadi kalau mau jumpa kekasih, mati dulu. Berarti mati itu nggak perlu takut karena bertemu dengan. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu takut mati apa enggak? Takut enggak bilang. Kalau bilang takut berarti masih anggap Allah itu jauh, enggak dekat. Bahkan menganggap Allah itu musuh. Apa? Kenapa takut mati? Jawab dengan jujur. Banyak dosa. Nah, itulah kita lupa satu hal yang kedua, catat hal yang kedua. Ya. Jadi agar kita dekat dengan Allah yang pertama tadi apa? Bukan cinta mati, menjadikan Allah kekasih. Cinta mati itu hanya sarahnya. Yang kedua, anggaplah Allah itu Maha Pengampun. Iyalah, ya. Nah. Yakinlah, atau boleh juga ganti bahasanya. Yakinlah Allah Maha Pengampun. Memang ibu ini kritis. Tak boleh salah sikit. Nah, yakinlah. Jadi yang pertama tadi yakinlah Allah kekasih. Nah, yang kedua Maha Pengampun. Itu yang pertama. Ini udah. Coba ulangi lagi. Tadi kan pertanyaan saya, bagaimana agar kita dekat dengan Allah? Yang pertama, jadikanlah Allah kekasih. Itu udah kita jelas. Yang kedua, yakinlah Allah Maha Pengampun. Nah, tulis yang betul. Tidak salah-salah tulis bilang Ustaz Irman ngajar yang enggak. Yakinlah Allah Maha Pengampun. Ya, itu. Ustaz, tapi Ustaz dosa saya banyak sekali. Enggak ini. Walaupun dosa kita sepenuh langit dan sepenuh bumi, yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Maka mohon sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Bukan sebelum mati. Salah. Sebelum nyawa sampai tenggorokan. Orang kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan itu belum mati, tapi pintu taubat telah tertutup. Nah, makanya Nabi bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, nyawa di tenggorokan itu belum mati, cuman pintu taubat telah. Laisa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ah hatta hadara ahadakumul maut qalu inni tubtul an. Tidak diterima taubat bagi orang yang melakukan dosa baru ketika datang ajal baru mengatakan aku bertobat sekarang. Sudah terlambat karena nyawanya sudah sampai tenggorokan. Tobat aja. Tadi kan ketika saya tanya kenapa takut mati? Banyak dosa. Itu masuk ke poin kedua apa tadi? Yakin. Allah Pengampun. Karena kita seolah-olah gak yakin Allah Maha Pengampun. Jadi merasa terus berdosa. Tobat aja. Paling mudah tobatnya umat Islam ini. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah disuruh tobat dengan membunuh diri. Coba kalau kita disuruh bertobat dengan membunuh diri, nggak ada yang mau bertobat satupun. Tapi bertobat dalam Islam cukup mudah. Gimana caranya? Coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi, Innal mu'mina idza asnama dzamban kanat nuqtah soda'u fi qalbi. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbuhu. Nah, itu cara bertobat. Artinya apa? Innal mu'mina, kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin idza atnaba dzamban, ketika melakukan satu dosa, kanat nuqtah soda'u fi qalbihi, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Dosa itu lengket di hati dalam bentuk titik hitam. Ini kiasan, bukan yang sebenarnya. Kalau kita buka mana ada titik hitam merah semua. Wa idza taba, jika dia bertobat, wastaghfara, beristighfar, wa naza'a, dan mencabut kembali perbuatannya ataupun menyesal,
suqila qalbuhu, maka hatinya dosa itu hilang. Jadi bagaimana bertobat tadi? Istighfar, menyesal. Itu saja. Sering-sering istighfar dan menyesal. Istighfar dan menyesal. Menyesal. Cuma masalahnya kita nggak menyesal. Menyesalnya itu kita pakai apa? Pakai berkala. Pagi menyesal, sore nggak lagi menyesal, ketagihan. Buat lagi. Ini yang kadang-kadang. Istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu sebagai yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, kan kamu bersama orang-orang yang bertobat. Wa la tatghaw. Coba sekarang. Kayaknya saya banyak kali dosa, Pak. Sejak dulu suka kali sampai sekarang enggak pernah berhenti ngomongin orang. Misal, nah, saya umur sekarang sudah 60, saya ingin bertobat. Nah, betul-betul bertobat, menyesal jangan mengulangi. Insya Allah terjadi pemutihan. Nah, inilah yang kemudian Nabi pernah menyinggung dalam hadis yang sering saya bacakan di sini. Kalau nggak salah, jika saya hitung mungkin ada 100 kali mungkin saya ulang-ulang di sini. Ya, apa hadisnya? Saya pernah ulang-ulang di sini kira-kira 100 kali lebih mungkin. Coba apa? Enggak ada pancing-pancing, ini bukan kolam ikan. Oh, bolehlah. Ya. Innar rajula, kata Nabi, sesungguhnya ada seorang laki-laki la ya'malu ahmalan min ahlin nar fima yudlin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia, oleh orang lain. Jadi beramal dengan amalan penduduk neraka. Gimana jahatnya dia? Dia beramal di dunia ini dengan amalan penduduk neraka. Berarti luar biasa dosanya. Kalau kita tanya sama orang siapa dia tu, itu penghuni neraka jahanam, enggak ada seorang pun yang bilang dia orang baik. Siapa dia tu? Dia bandit besar. Siapa? Pokoknya tidak ada seorang pun bilang dia orang baik. Tapi apa kata Nabi? Wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena sebelum nyawanya sampai di tenggorokan dia bertobat. Ini yang si takut mati. Kenapa? Karena kita enggak sungguh-sungguh. Coba. Ini. Begitu ada gempa sikit, wajah. Itu tandanya kita menganggap Allah itu musuh. Tapi bukan berarti kita gempa senyum-senyum kayak orang gila, enggak juga. Artinya kita yakinlah. Enggak perlu terlalu takut. Karena Allah itu Maha Penyayang. Nah, jadi apa yang kedua tadi? Maha Pengampun. Yang ketiga, ini tentang apa kita sedang bahas? Agar Allah dekat dengan kita. Yang pertama tadi? Kekasih. Yang kedua? Yang ketiga, berbaik sangka pada Allah. Berbaik sangka pada Allah. Ya. Sudah, ini ada juga orang dia rajin salat, dia rajin ibadah. Begitu diuji sedikit aja musibah, Allah enggak adil, dia bilang. Kita yang sering salat, yang rajin ke masjid, yang rajin ikut pengajian, enggak pernah laku-laku. Orang lain enggak pernah salat, kaya. Ini Allah enggak adil. Ini kita baru diuji sedikit saja kita sudah berburuk sangka pada Allah. Ya, enggak boleh. Allah kadang-kadang sengaja menguji kita. Coba perhatikan ini hadis ini, Bu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain dengan sanad yang sahih. Innallaha, apa artinya? Idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum, jika mencintai hambanya, ibtalahum, Allah menguji hamba tersebut.
Ya. Faidah radiyah, jika kaum tersebut redha, berbaik sangka dia, enggak berburuk sangka, menerima ujian tersebut. Falahur redha, maka Allah pun sayang sama dia. Faidah sakhita, tapi apabila dia protes, falahu sakat, maka Allah pun murka padanya. Tuh. Kenapa kita semakin kita salehah, semakin Allah uji kita, kenapa? Walaupun enggak selalu seperti itu, kenapa? Karena begini ya, ada ahli tafsir mengatakan begini, karena begitu sayangnya Allah pada kita. Misalnya Allah sangat sayang sama Ibu Nurjannah yang baik hati. Karena terlalu sayang Allah kepada Ibu Nurjannah, Ibu Nurjannah itu harus ditempatkan di surga Firdaus. Wah, biasa. Tapi masalahnya kan tiketnya belum cukup. Nah, belum cukup. Artinya modal untuk sampai ke surga Firdaus belum cukup. Bagaimana caranya? Diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, terangkatlah derajat, terhapuslah dosa-dosa, sehingga cukup. Kan masih ingat dulu yang saya sering sampaikan juga, sudah beratus-ratus kali di sini kan, ya. Innal mu'mina ma min muslim yusyakku syakatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Apa artinya itu? Tidaklah seorang muslim mendapat musibah terinjak duri atau lebih rendah dari itu, tapi dia bersabar. Ini ujian dari Allah. Illa kutiba lahu biha darajatun, melainkan Allah angkat dia satu derajat karena bersabar terinjak duri. Wa muhiyat khati'atun, dan Allah hapuskan satu dosa. Kenapa dihapuskan satu dosa? Karena terinjak duri. Hanya terinjak, apalagi musibahnya bukan terinjak duri. Macam-macam musibah mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga tadi tiketnya hanya bisa sampai ke surga Adenin, akhirnya bisa masuk surga. Kenapa? Karena bersabar. Makanya saya lupa tadi ya, saya rencana dari rumah mau bawa duri taruh di pintu itu. Kita akan lihat siapa yang sabar, siapa yang tidak. Kira-kira kalau yang sabar gimana kalau terinjak duri? Bilang apa? Saya taruh di tempat tertentu yang enggak nampak. Tak kena duri. Apa ibu-ibu bilang? Yakin? Kalau di situlah sabar dan tidaknya nampak. Ada orang kan begitu tinjak, astagfirullahaladzim. Nah, itu dah sabar. Tapi siapa kurang ajar nih? Duri sini enggak ada otak. Nah, itu dah enggak ada sabarnya tuh. Nah, ini si Ustaz Herman yang ngerjain ini. Apa Ustaz Kaplat tuh habis ini tuh. Dah. Habis semua. Nah, maka sebenarnya kan jangan kita berburuk sangka pada Allah. Apapun Allah berikan, jika itu diberikan dalam bentuk kesenangan, jika itu dalam bentuk kesenangan, bersyukur. Jika itu dalam bentuk penderitaan, makanya Nabi mengatakan ajaban. Kalau Nabi sudah mengatakan ajaban, itu luar biasa. Apa arti yang ajaban? Menakjubkan. Apa arti yang ajaban? Menakjubkan. Menakjubkan. Ajaban lil amril mu'mini. Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kulhu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Tidak seorang pun mendapatkan hal itu kecuali seorang mukmin. Ada apa sampai Nabi mengatakan ajaban? Hadis ini dari Imam Muslim dan lainnya. Ternyata Nabi mengatakan, in asabathu sarra, jika orang mukmin itu atau mukminah mendapat kesenangan,
fasyakara, dia bersyukur, fakana khairallah, maka hal itu baik bagi dirinya. Jadi mendapat kesenangan bersyukur. Wa in asabathu dharra, sebaliknya jika mendapat penderitaan, fasabara, dia bersabar, fakana khairallah, maka hal itu juga baik bagi dirinya. Sekarang saya tanya, walaupun pertanyaan ini juga mungkin sudah beratus-ratus kali saya tanya di sini. Iya anda enggak? Bagaimana cara bersyukur? Nah, dia tanya dia, bagaimana cara bersyukur? Coba jelaskan. Ya ini tadi ujian kan, ibu bilang tadi ujian kan? Nah, akan datang apa ujian tadi kan? Hujan apa ujian? Hujan. Ya. Cara bersyukur itu ada 3. Betul bilang Ibu Wati. Cuma saya tegaskan lagi. Cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Coba sama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Contoh gini misalnya ya. Saya dapat uang 10 juta misalnya. Pertama saya bilang apa? Alhamdulillah. Kemudian saya ambil uang 10 juta itu main judi. Nah, itu tidak bersyukur. Enggak, ini misal. Ya, saya ambil uang 10 juta main judi. Itu enggak bersyukur namanya. Tapi kalau saya ambil uang 10 juta itu, ya, saya beli beras, saya beli ikan, saya beli macam-macam lah untuk keperluan hidup saya. Allah ridhoi enggak? Ridho. Nah, itu sudah 2. Yang ketiga, keluarkan haknya untuk orang lain. Boleh juga. Pokoknya itulah 3 itu. Jadi yang ketiga apa tadi? Keluarkan haknya. Kalau enggak bisa jadi berupa zakat, bisa jadi berupa infak atau sedekah. Kalau zakat berapa, Bu? 2,5. Dari mana 2,5 datangnya? Iyalah, betul. Saya nggak bilang salah. Yang saya tanya dari mana datangnya 2,5%? Yang telah memenuhi zakat. Baik. Berapa gaji seorang Yang kena zakat per bulan? Siapa bisa jawab? Nah, coba. Ya, oke, per tahun berapa? 26 sampai 26 ribu uang emasnya 26 ya. 86. Kenapa saya tanya ini? Karena dulu sudah pernah saya jelaskan. Ini ngetes saja. 83 gram emas. Coba dengar ya, saya ulang lagi ya. Dasarnya adalah kata Nabi, laisa laka yakni fid dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Wa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihil fa fiha nisfu dinar. Fa idza zada fa bihisabi dalika. Itu hadisnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lainnya. Artinya apa? Tidak ada kewajiban zakat pada kalian, yakni ya, bukan nyakwa. Yakni dalam masalah emas hingga kalian memiliki emas 20 dinar. Fa idza laka 20 dinaran, jika kalian memiliki emas 20 dinar, wa hala 'alaihil haul, dan kalian telah miliki selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Fa iza zada, apabila lebih dari itu, fa bihisabi dalika, maka perhitungannya demikian. Sekarang saya tanya, berapa nisab emas? Tadi kan sudah disebutkan dalam hadis. 20 dinar. Saya tanya sekali lagi. Apa berfungsi enggak ini? Apa perlu dibor? Berapa nisab emas? 20. Bagus, 20 dinar. Cuman masalahnya adalah kita enggak pakai dinar. Dinar itu uang emas. Kita yang ada Muhammad dinar. Nah. Ya. Ntar ya.
Jadi dasarnya tadi berapa zakat emas? 20 dinar. Nah, karena kita nggak ada uang dinar, maka perlu namanya konversi, dirobah. Dirobahlah ke gram. Secara umum dirobah ke gram. Ya, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kita pegang adalah 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Tulis. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Mungkin sudah ada catatannya. Jadi dari 83 gram itu kalau emas mayang kan 26 mayang. Bagus. 85 gram emas. 85 gram emas. Sekarang masalahnya lagi, kita nggak pakai gram. Kita pakai mayam. Satu mayam berapa gram? 3,3. Jadi 85 gram berapa mayam? 26,7. Tulis. Nisab emas ya, 20 dinar sama dengan 85 gram sama dengan 25,7 mayam. 25,7 mayam. Boleh juga 26 mayam. 25,7. Udahlah, ini aja. Kita nggak usah genapkan, langsung aja kita tulis 25,7 gram. Dah, mayam. Sekarang satu mayam berapa uang? Sekarang berapa satu mayam? 4 juta. 35 aja, karena naik turun. Anggap aja 35. 35 aja kita bilang, karena naik turun. Sekarang coba. 35 juta kali 25,7 berapa? 3.500.000. Dah, 3.500.000 kali 25,7. 25,7. Paduk peng. 89 juta, bagus. 89 juta. Nah, berarti nisab emas dalam bentuk uang, jika kita punya penghasilan setahun 89 juta, maka wajib zakat. Jangan tanya dulu berapa, nanti kita hitung nisabnya dulu. Sekarang masalahnya lagi, gaji kita bukan per tahun, per bulan. Berarti bagi 12. 89 bagi 12 berapa? Ya. Berapa? Yakin? 7.400.000. Nah, sekarang gaji kita berapa? Kalau gaji kita ada sebulan 7.400.000, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Lah nggak ada. Ibu tuh 100 juta per bulan. Ingat, bukan hanya gaji tapi penghasilan lainnya. Dah. Sekarang baru pertanyaannya, berapa kita keluarkan? Nah, dari mana 2,5% itu? Tadi kan 70 berapa tadi? 7.400.000 itu dari perhitungannya 20 dinar per tahun. Kalau per bulan, kalau dalam bentuk uang 7.400.000. Tadi katanya harus kita keluarkan 2,5%. Dari mana 2,5% itu? Tadi sudah. 20 dinar. Iya, nisabnya, tapi ada di ujungnya tadi. Saya ulang lagi ya. Kata Nabi, dah. Fa idza laka 20 dinaran wa hala alaihil haul fa fiha nisfu dinar. Jika kalian telah memiliki emas 20 dinar dan telah kalian miliki selama setahun, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Jadi yang kita keluarkan zakatnya adalah setengah dinar. Berapa kita keluarkan zakatnya? Setengah dinar. Baru nanti kita robah dalam bentuk persen. Cara merobahnya begini. 20 dinar adalah 100%. Saya ulangi. Kan tadi 20 dinar ya? 20 dinar adalah 100%. 10 dinar berapa persen? 50%. Saya ulangi. 20 dinar adalah
100%. 10 dinar Setengah persen. 50%. 5 dinar 10%. 25%. Coba ulang balik, ini kacau ini. Kita karena diambil data asal ada uang 2,5. Ya, ya. Kok pakai Enggak, maksudnya gini, kita kan ingin tahu sumbernya biar lebih puas. Ya. Udah, yang nggak bisa ngitung nggak apa-apa, dengar aja. Dengar aja, yang nggak mampu menghitung dengar aja. Saya ulangi ya. 20 dinar 100%. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar Setengah. 5%. 1 dinar 5, setengah dinar 2,5. Itu dia. Ulang balik. 100 dinar kok 100 dinar 20 dinar 10 dinar 5 dinar 1 dinar 5%. Setengah dinar. Nah itu dia. Jadi dari mana 2,5% dari setengah di kami cuma hafal uangnya ada uang 2,5. ya bagus. Betul lah. Emas itu kan emas yang murni atau emas yang ada yang Emas London. ada emas Londonnya, ada emas yang mana? Yang murni Apa mas batangan? Begini, pokoknya asal emas keluarkannya terus, nggak usah bingung-bingung. Ya, asalkan emas ya sudah. Asal jangan cuma satu yang jangan. Mas Jawa. Emas dono, emas itu yang jangan. Nah, masalah murni atau berapa karat yang penting asal emas, hitung aja seperti itu. Jadi kan misalnya mas dipakai. Nah, Keluarin juga. dikeluarin juga Setiap tahun. setiap tahun. Karena Nabi pernah menegur Aisyah pakai cincin perak. Sampai Aisyah protes, "Ya Rasulullah, aku pakai ini perhiasan, kamu keluarkan juga." Nah, memang ada sebagian ulama berpendapat kalau dipakai enggak, tapi sebaiknya kita keluarkan saja. Apalagi Kalau berlian sama emas. berlian itu dia masuk ke harta perdagangan. Tapi dikeluarkan juga cuma satu kali nggak tiap tahun. Begini, kalau berlian itu ya kalau berlian dalam bentuk kita berlian itu masuk harta perdagangan. Nah, harta perdagangan. Kita pakai. Hah? Biarpun dipakai. Walaupun kita pakai, kalau memang dia kita perjualbelikan, maka masuk harta perdagangan. Kan harta perdagangan kan juga 2,5%. 2,5%. Ya, kalau dia diperjualbelikan. Kan ibu kan dagang berlian, saya tahu kok. Dulu Nah, sekarang masih juga. Kan kalau ada yang minta kan dijual juga. Sudahlah ya, udah kita lanjut, nanti nggak selesai ini nanti. Intinya seperti itu tadi ya. Nah, mana tadi udah hilang nih, kita udah kemana-mana tadi. Nah, jadi kalau kita ya lupa, seperti tadi kita lupa bayar zakat. Lupa itu ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Tapi kalau masalah zakat itu tidak ada orang lupa, yang ada tidak. Kan misalnya gaji tidak memenuhi dari syarat zakat, tidak sampai nisab. Tapi kan itu di save lah, ditabung, sehingga nanti nisabnya dia udah melebihi dari. Iya, karena dia sebenarnya perhitungannya per tahun. Contoh gini misalnya, kita gaji per bulan sebenarnya tidak sampai 7.400.000, hanya 6 juta. Tapi ada penghasilan lain yang dia tidak tiap bulan, mungkin 3 bulan sekali. Tapi ketika dihitung per tahun sudah sampai, maka keluarkan saja. Karena sebenarnya nggak ada perhitungan zakat itu per bulan, per tahun. Dalam hadis dikatakan per tahun. Cuma kan karena Indonesia kita ini gajinya per bulan, maka orang berijtihad dipotong per bulan. Karena kalau per tahun, karena kita ada di tempat-tempat tertentu mungkin gajinya per tahun, mungkin di luar negeri. Sekarang kan langsung dipotong. Itulah. Sekarang pertanyaannya, kenapa berbeda-beda dipotong?
Kenapa zakat itu berbeda-beda dipotong? Karena berbeda jumlah gaji, begitu. Jadi jangan protes, oh nggak adil bendahara. Saya banyak dipotong, dia sedikit. Ya, kita lupa gaji kita lebih banyak mungkin. Ya kita lanjutkan ya. Jadi itulah. Ya. Qala Allah berfirman, kadzalika demikianlah ataska ayatuna, kami sampaikan ayat-ayat kami, yang diantaranya ayat-ayat Allah apa? Ya, mendirikan salat, membayar zakat, ya kan? Aqimus shalah wa atuz zakah dan seterusnya dan sebagainya. Fanasitaha, tapi lupa. Lupa. Kalau yang namanya ibadah ini pasti lupanya lupa sengaja. Karena sifatnya rutin, nggak mungkin terus-menerus lupa. Ya kan? Orang lupa itu sekali dua sekali boleh, tapi kalau sengaja nggak salat bertahun-tahun, apa itu lupa? Itu bukan lupa yang disengaja. Ya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini juga kata Allah, aku melupakan kalian. Gimana kita minta tolong pada Allah? Pada siapa kita minta tolong? Karena pada hari itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat, hari perhitungan. Allah melupakan kita. Di dunia aja kita dilupakan, dicuekin sama teman, sama suami, sama istri, stres kita. Apalagi di akhirat satu-satunya yang bisa menolong kita Allah, tapi Allah lupa kepada kita. Sedih kali. Makanya sebenarnya Bu ya, siksaan perasaan itu jauh lebih sakit daripada siksaan fisik. Ingat, siksaan perasaan itu jauh. Contoh misalnya ya, siksaan fisik misalnya, katakanlah orang cacat kan siksaan fisik. Tapi jika hatinya bahagia, dia tetap bisa bahagia dia. Ada orang yang sempurna fisiknya, tapi batinnya tertekan, itu jauh lebih menderita daripada orang buta. Ya, lebih menderita daripada orang buta. Jadi siksaan fisik itu, makanya orang kadang-kadang mendalimi orang itu bukan dengan fisik. Kalau dengan fisik itu enggak seberapa. Tapi dihantam kita dengan perasaan. Itu jauh lebih menyakitkan. Misalnya kita ditampar oleh seseorang. Ya. Nah, tapi kalau kita disiksa kita dengan batin, dengan perasaan, difitnahnya kita, dijelek-jelekin kita. Ya. Iya, tapi kan itu jauh lebih, kadang-kadang membuat kita jadi tinggal kerangka lagi. Mungkin kalau kita dipukul nggak jadi kerangka kita. Ya, makin gemuk kita dipukul kan, karena kembung kan dipukul, bengkak, gemuk kita. Tapi kalau disakiti dengan perasaan, makanya nanti di akhirat nanti ketika Allah cuekin kita, sakit sekali. Jauh saja, diam aja seseorang kita berpikiran kan, lebih bagus dimakinya kita daripada dia diamin. Kita tegur nggak nyaut, sakit kali itu. Assalamualaikum Bu, diam aja. Ini sakit kali hati ini. Kenapa? Salah saya. Makanya sekarang kan penyiksaan yang paling berat itu penyiksaan batin, perasaan. Ada orang kadang-kadang kan karena dendamnya pada seseorang, bukan disiksa secara fisik, nggak ada dipukul, nggak ada dipotong, tapi disiksa perasaan. Anaknya diambil, pekerjaannya diambil, hidup perasaannya itu jauh lebih menyakitkan. Ya, itu istilahnya pembunuhan karakter, pembunuhan perasaan. Makanya kenapa fitnah itu lebih kejam daripada sakit sekali. Kalau dibunuh mungkin dah mati, dah selesai kita masuk surga, dianiaya orang. Tapi kalau disakiti dengan fitnah-fitnah macam-macam, sehingga orang menganggap kita manusia bangsat, paling bangsat, iblis, padahal kita enggak seperti itu. Tapi karena difitnah, kemana kita pergi? Kemana-mana orang mencibir kita, mencaci maki kita, jauh lebih menyakitkan. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan fitnah itu artinya huru hara. Huru hara. Makanya
Makanya Bu ya, sebenarnya walaupun itu perasaan itu, walaupun dia enggak bisa, enggak kelihatan, tapi sebenarnya cukup mahal. Cukup mahal sebenarnya. Kebahagiaan itu cukup mahal, Bu. Kebahagiaan itu cukup mahal. Walaupun kadang-kadang kita mendapatnya secara gratis, tapi cukup mahal, cukup bernilai. Sekarang berapa harga kebahagiaan? Ibu punya uang 1 triliun, beli kebahagiaan belum tentu dapat. Tapi ibu enggak punya uang sepeser pun bisa dapat kebahagiaan. Makanya Allah berfirman, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Nah, kita lanjutkan, enggak usah berpanjang-panjang. Wa kadzalika najzi man asrafa. Dan demikianlah kami berikan ganjaran man asrafa, orang yang melewati batas, melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Nah, ini halal, ini haram, tapi dia menyeberang ke yang haram. Sebenarnya enggak boleh, tapi dia boleh-bolehkan. Melampaui batas. Kan ini cu itu apa? Kalau kita main dulu waktu batas. Nah, cu. Tapi dia melewati batas. Contoh makan sebenarnya. Makan yang halal itu kan pertama sumbernya halal, yang kedua cara makannya halal, cara mendapatkannya halal, ya. Tapi melampaui batas. Bisa jadi mendapatkannya halal, tapi cara makannya melewati batas. Makan sampai 4 piring misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudaratan menimpa diri kita. Wah. Tapi kalau kita bikin rumah, Ustaz, kita ambil tanah orang itu bagaimana? Misalnya lebih. Ya enggak boleh. Itulah. Enggak boleh. Padahal udah dibatasi. Enggak boleh. Itu haram hukumnya. Padahal dia Ustaz. Betul lah. Itu. Dunia ya. Boleh. Itu panjang lebar kalau kita bahas. Jelas itu haram ya. Nah, itu namanya merampas hak orang. Ya. Kalau memang nggak mungkin kita pulangkan balik, komunikasikan, kita bayar, supaya dihalalkan. Makanya kan halal bil halal kan. Halal bil halal itu kan sebenarnya minta dihalalkan. Jadi kenapa perlu adanya halal bil halal? Nanti kalau ada hutang-hutang pada hari acara halal bil halal, mohon halalkanlah hutang saya. Acara halal bil halal kan. Jadi wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang yang melampaui batas walam yu'min bi ayati rabbi, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirah, ya. La di sini maksudnya ya la taukid ya. Wala adzabu, dan sungguh azab al-akhirah. Akhirat itu asyaddu, amat lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih menyakitkan daripada dunia, wa abqa, dan kekal, lebih kekal. Selagi belum selesai, belum terampunkan, suatu saat kalau dia tidak mati dalam kesyirikan, ya Allah akan masukkan dia. Demikian saja karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.